بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Masing-masing nabi, tiap-tiap rasul alaihimussalatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umatnya masing-masing untuk berdakwah, mengajak umatnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya. Dari mulai yang pertama hingga Rasul yang terakhir alaihi wassalatu wassalam, dakwahnya sama. Yang didakwahkan sama. Dakwah tauhid tanpa syirik, dakwatul iman tanpa kekufuran, dan mendakwakan kepada umatnya syariat masing-masing nabi kepada masing-masing umatnya. Inti dakwahnya sama, syariatnya berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya di An-Nahl ayat yang ke-36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka mendakwahkan seruan yang sama, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tinggalkan tauhid-tauhid itu. Ini para anbiya wal mursalin. Tugasnya sama, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang didakwahkan sama, dakwah tauhid. Yang membedakan ialah syariat masing-masing. Ini berlangsung sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
sebagai nabi dan rasul yang terakhir, meneruskan perjuangan dakwah yang selama ini dilakukan para anbiya wal mursalin, mendakwakan apa yang didakwahkan oleh para anbiya wal mursalin, dakwah tauhid, walaupun dengan syariat yang berbeda. Syariat beliau yang terakhir yang menghapus semua syariat yang sebelumnya, namun dakwahnya satu. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baita fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyah." Sesungguhnya permisalan aku dan permisalan nabi-nabi sebelum aku itu dimisalkan seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Dia perbagus rumah itu, dia perindah rumah itu, indah, mempesona, kecuali menyisakan satu tempat untuk satu bata di ujung rumah tadi. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Orang-orang pun mengelilingi rumah tadi, takjub dengan rumah tadi. Wa yaqulun, dan mereka semuanya berkomentar, halla wudi'at hadhihi labinah. Kenapa enggak diletakkan saja satu bata terakhir ini? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Sayalah batu terakhir tadi, bata terakhir tadi. Akulah penutup para nabi. Ini menjelaskan bahwasanya dakwah yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin sama. Dakwah tauhid, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah dengan tanpa sekutu baginya. Dan Rasul sebagai nabi yang terakhir, sebagai Rasul yang terakhir, juga mendakwakan dengan dakwah yang sama, dakwah tauhid tanpa syirik, sehingga dikenal dengan dakwatul anbiya'i wal mursalin. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan beliau sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Dakwah yang beliau lancarkan di tengah-tengah masyarakat yang ada dikenal dengan dakwatun nabawiyah, dakwah nabi. Beliau mendakwakan tauhid sebagaimana nabi-nabi sebelumnya tanpa syirik. Beliau juga mendakwakan sunnah, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau yang termaktub di dalam kalamullah Al-Quranul Karim, yang beliau jabarkan dengan sabda beliau, dengan tindak tanduk beliau, amalia beliau, di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, yang dikenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bimbingan Rasul, sunnah Rasul dengan tanpa penyimpangan di dalamnya, dengan tanpa kebid'ahan di dalamnya, sehingga dikenal pula dengan dakwatus sunnah, dakwah tauhid. Naam, juga bil khusus dakwatus sunnah, dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW, dakwah tauhid, mengajak orang kembali kepada tauhid tanpa syirik, dan mengajak para muwahhidin kaum muslimin untuk berislam di atas sunnah dengan tanpa kebid'ahan-kebid'ahan yang ada.
dengan tahu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Beliau sering menyampaikan demikian kepada umatnya. Seperti yang disebutkan dalam hadits Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Innal Imam Ahmad wa Abi Dawud dan yang lainnya dan dia sahih. Ketika beliau memberikan mau'izah, pengarahannya begitu mengena kepada para sahabatnya, hati bergetar karenanya, mata menangis berjura air mata karenanya. Mereka meminta wasiat dan beliau mewasiatkan kepada mereka untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya, takwa Allah sebelumnya. Dan beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati. Barang siapa di antara kamu yang hidup meninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Maka ketika itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Al-Hadid. Dia belum mengatakan dalam sabdanya, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazihu anha ba'di ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, yang bersih, malamnya sebagaimana siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya melainkan dia binasa. Juga belum mengatakan dalam hadis yang lainnya lagi, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kamu semua tidak akan tersesat sepeninggalku nanti, selama kamu semuanya berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnahku. Di samping dakwah tauhid, beliau juga mendakwahkan sunnah beliau kepada umat kaum muslimin, kepada umat manusia secara umum pula. Sehingga dakwatul anbiya wal mursalin dikenal dengan dakwatul tauhid, juga dikenal dengan dakwah nabawiyah, juga dikenal dengan dakwatus sunnah. Kemudian sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dakwah ini diteruskan perjuangannya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, wa ala ra'sihim al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan semua sahabat yang lain. Lalu para tabi'in, lalu atba'ut tabi'in, lalu para ulama-ulama setelah mereka sampai hari ini, sampai ila yaumuddin, meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Dan dikarenakan yang meneruskan tongkat perjuangan dakwah ini ialah para sahabat, lalu tabi'in, lalu atba'ut tabi'in, maka dakwah ini kemudian dikenal dengan dakwah salafiyah, dinisbahkan kepada mereka salafus saleh, generasi terbaik umat ini, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in. Tiga generasi yang dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam sabda dalam Sahih Bukhari, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku, generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka tabi'in, lalu yang setelah mereka lagi atba'ut tabi'in. Para ulama kita sepakat menjuluki mereka dengan as-salafus saleh, generasi terbaik, pendahulu terbaik umat ini. Sehingga dakwah sunnah yang dahulu disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, diteruskan perjuangannya oleh mereka, dikenal dengan dakwah salafiyah. Dan sampai hari ini
sampai yaumul qiyamah nanti insyaallah dakwah sunnah, dakwah tauhid dikenal dengan dakwah salafiyah. Itu sesungguhnya sama. Merupakan dakwatul Islam, dakwah Islamiyah, merupakan dakwatul haq, dakwah yang benar, dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah tauhid tanpa syirik, kemudian dakwatul sunnah dengan tanpa bid'ah, dan kemudian dakwah salafiyah, dakwah yang dilancarkan, didakwakan oleh salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan dakwah-dakwah di zaman sekarang ini yang dilancarkan, disampaikan oleh siapa saja dari kalangan da'i-da'i ilallah yang meniti jejak langkah pendahulunya yang saleh dalam prinsip dakwahnya, dalam prinsip-prinsip dakwahnya, maka dikenal dengan dakwah salafiyah pula. Barakallahu fikum. Sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah salafiyah ini bukan dakwah yang baru muncul kemarin. Dakwah salafiyah bukan dakwah sekelompok orang. Dakwah salafiyah bukan dakwah sekelompok komunitas, sekelompok orang saja yang baru kemarin muncul. La. Dakwah salafiyah ini dakwahnya para anbiya wal mursalin, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dakwahnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, dakwahnya para tabi'in, atba'ut tabi'in, dakwahnya para ulama-ulama yang terkemuka setelah mereka, dakwahnya Imam Syafi'i, dakwahnya Imam Malik, dakwahnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Semuanya sama. Dakwahnya Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dan para ulama-ulama setelah mereka yang satu manhaj, yang satu prinsip di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah nanti. Ini poin pertama yang penting untuk disampaikan sebagai prolog, mukaddimah. Kita perlu menyatukan persepsi terkait dengan dakwah salafiyah ini. Barakallahu fikum. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang hak. Dakwah Islamiyah yang hak itulah dakwah salafiyah. Yang berseberangan dengan prinsip-prinsip dakwah ini dinyatakan sebagai dakwat munharifah. Dakwah-dakwah yang menyimpang. Sebagaimana dari mulai zaman dahulu kala sudah banyak da'watun munharifah, dakwah-dakwah yang menyimpang di era salaf. Sampai sekarang pun juga ada. Sampai hari kiamat nanti pun juga semakin banyak dakwah-dakwah yang munharifah yang menyimpang dikarenakan berseberangan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ikhwan fillah azakumullah. Sebelum kita masuk pada tema inti, kita perlu menyampaikan terlebih dahulu mumayyizat hadhihi da'wah, keistimewaan dakwah salafiyah ini, yang itu merupakan usul hadhihi da'wah, prinsip-prinsip dasar dakwah ini, supaya kita mengenalinya dengan baik, bisa membedakan mana dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, mana pula da'wat munharifah. Dan fungsi yang kedua, dengan kita mengenali prinsip dakwah ini dan mumayyizat keistimewaan dakwah ini, kita akan bisa mengetahui ad'iya'ud dakwah, para pengaku-pengaku dakwah salafiyah padahal bukan termasuk dalamnya. Hanya mengaku namun bukan di dalamnya. Barakallahu fikum. Ini penting, nanti akan disampaikan lebih detail supaya orang-orang yang memandang dakwah salafiyah jangan salah alamat, jangan salah mengira, jangan salah menduga. Mengadakan sebuah penelitian, mengadakan sebuah pencermatan, pengamatan terkait dengan dakwah salafiyah,
ternyata yang dia amati pengaku dakwah salafiyah, padahal bukan dakwah salafiyah. Akhirnya menghasilkan sebuah hasil yang negatif tentang dakwah salafiyah. Sehingga muncul berbagai macam tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan yang miring terkait dengan dakwah salafiyah yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Supaya nanti ketika masuk dalam pembahasan menepis tuduhan, tidak panjang-panjang menepisnya itu. Sudah lewat. Gitu ya. Antum diajari mandiri untuk menepisnya. Dengan cara kita harus menjelaskan lebih detail dan lebih dahulu terkait dengan mumayyizat hadhihi da'wah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Dakwah nabawiyah, dakwatus sunnah, dakwah salafiyah ini memiliki usul, prinsip-prinsip dasar dakwah yang merupakan mumayyizat keistimewaan dakwah ini. Apabila ada sebuah dakwah yang seperti ini, maka dikatakan sebagai dakwah salafiyah. Yang berseberangan dengan prinsip dakwah ini, maka dikatakan dakwatun munharifah, menyimpang dia. Walaupun dia mengaku-aku sebagai dakwah sunnah, sebagai dakwah salafiyah. Yang pertama. Yang pertama ialah dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas minhajul anbiya'i wal mursalin fi dakwah. Dakwah mereka dibangun di atas manhaj dakwah para nabi dan para rasul dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, apa manhaj dakwah para anbiya wal mursalin? Jawabannya adalah manhaj dakwah para anbiya wal mursalin ialah al-bada'atu bil aham fal aham. Memulai dakwahnya dengan perkara yang paling urgen, yang paling penting, lalu yang penting setelahnya lagi. Dan ini tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diamandemen, tidak bisa dirubah-rubah. Ini prinsip yang baku. Yang menjalankan prinsip ini dikatakan sebagai dakwatul haq, yang menyelisihinya dikatakan sebagai dakwah munharifah. Para anbiya wal mursalin dari mulai awal dalam berdakwah, orang pertama yang berdakwah sampai akhir yang berdakwah, mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, memperbaiki tauhid umat, dakwatul aqidah, memperbaiki akidah umat. Ini dakwahnya mereka. Baik, memperbaiki tauhidnya umat. Mendakwakan kepada umat tauhid yang benar. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Dengan tanpa kesyirikan dalam bentuk apapun dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid tanpa syirik. Sehingga umat manusia ini semuanya muslim. Semuanya mengucapkan dua kalimat syahadatain. Mereka beribadah dengan benar, dengan tauhid, tanpa syirik. Memperbaiki akidah umat. Dijelaskan kepada mereka tentang pokok-pokok akidah Islam yang termaktub, diglobalkan dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Prinsip-prinsip akidah Islam yang begitu luas, mujmalnya pada rukun iman yang 6. Dirinci. Diperbaiki akidah umat dengan tanpa kekufuran. Menolak semua bentuk kekufuran. Dengan tanpa dhalalat, dengan tanpa penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan.
Ini adalah manhaj dakwah mereka. Fokusnya pada dakwah ini. Al-bada'atu bil ahammi fal aham, memulai dengan dakwah tauhid dan dakwatul aqidah. Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, ditambahkan satu poin lagi, yaitu memperbaiki umat terkait dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Mendakwakan usulus sunnah, prinsip-prinsip sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan tanpa kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ini manhaj dakwah para anbiya wal mursalin dan plus manhaj dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Porsi terbesar dakwahnya ini. Baik. Skala prioritas dakwahnya ini. Yang sering dikaji ini. Sambil kemudian menjelaskan kepada umat tentang ahkam syariah, tentang masalah muamalah, terkait dengan masalah adab wal akhlak, disampaikan juga. Tapi yang ini yang paling pokok yang ada pada dakwah mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Di An-Nahl 36 di atas. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Maka semuanya menyuruhkan yang sama, an i'budullaha wajtanibut taghut. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ketika antum mendapati sebuah dakwah, mereka betul-betul fokus pada dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Ingat tiga-tiganya, saya sebutkan tiga ini rinci. Barakallahu fikum. Maka dia dinyatakan sebagai dakwah salafiyah, dakwah haq. Satu poin penting ada pada dirinya. Sebagian mereka barakallahu fikum mengaku-aku sebagai dakwah salafiyah. Menyuarakan dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Titik. Enggak ada lanjutannya. Antum mungkin akan terkesima. Zen. Ada dakwanya para anbiya wal mursalin, dakwah tauhid ya ikhwan. Sebentar, lanjut. Enggak, sampai sini aja. Dakwah tauhid, tambah syirik, dakwah tauhid, tambah syirik. Lanjut. Titik. Dakwah tauhid tambah syirik, dakwah tauhid tambah syirik. Paham yang saya maukan? Terus ini ya. Lanjut, yakni teruskan. Di zaman dahulu kala, di eranya para anbiya wal mursalin cukup. Tapi di era Nabi kita Muhammad SAW tidak cukup. Di era pasca wafatnya Rasul SAW tidak cukup. Ada kelanjutannya. Lanjut. Dakwatul tauhid, dakwatul akidah, dakwatul sunnah. Paham tuh? Ketika Anda mendapati dakwah tauhid ya ikhwan, tauhid. Betul, enggak salah, tauhid. Lanjut. Oh, enggak bisa. Kalau antum meneruskan dengan pembahasan dakwatul sunnah, dakwatul akidah, memecah belah umat, ketahuan bobroknya. Ternyata Anda bukan dakwah salafiyah. Anda pengaku-aku dakwah salafiyah. Mohon maaf, jujur saja. Ahsan keluar dari arena dakwah salafiyah. Supaya umat jelas menilai Anda. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Banyak di antara mereka barakallahu fikum menyuarakan dakwah tauhid. Tetapi antipati dengan istilah dakwah sunnah. Dakwatul aqidah. Antipati. Telinganya geli dengan kata-kata ini. Akidah. Sunnah. Kalau kita membahasakan di kalangan kita salafiyin, ialah dakwatus salafiyah, itu fokus dakwahnya, ia terkait dengan penjelasan tentang masalah manhaj. Meliputi tauhidnya, prinsip akidahnya, prinsip sunnahnya. Manhaj lagi. Mereka memang ahli manhaj. Memang betul. Barakallahu. Dan harus seperti itu yang namanya dakwah salafiyah. Ketika Anda mencukupkan dengan semata-mata dakwah tauhid tanpa lanjutannya ini, maka Anda adalah pengaku dakwah salafiyah namun bukan termasuk di dalamnya. Namanya ad'iya'us sunnah. Yang ini dikasih kotak. Barakallahu fikum.
Tolong jangan salah alamat ketika memandang dakwah salafiyah, jangan pandang yang ini. Ini bukan dakwah salafiyah. Apapun nama dakwahnya. Paham tuh? Yang kedua. Prinsip dakwah yang kedua, barakallahu fikum. Syumuliyatu dakwah. Dakwah salafiyah itu dakwah syamilah. Namanya syumuliyatu dakwah, yakni yang disampaikan itu menyeluruh. Sebagaimana Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW itu syumuliyatul Islam. Islam yang syamil, yang menyeluruh. Menyentuh semua sendi-sendi kehidupan umat manusia. Sempurna menyeluruh. Islam sempurna menyeluruh. Dakwah salafiyah, dakwah yang sempurna menyeluruh. Apa yang disampaikan. Walaupun fokus utamanya poin pertama tadi. Dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Tauhid, iya. Akidah, iya. Sunnah, iya. Fiqh Islam, iya. Tafsir, hadis. Ya Allah, sampaikan. Muamalah, akhlak, ibadah. Terkait dengan urusan duniawiyah yang ada ini. Dikasih etika-etikanya. Perdagangan. Dikasih etikanya. Kebangsaan bahkan. Semuanya dibahas. Karena Islam ini sempurna dan menyeluruh. Maka dakwah salafiyah pun juga demikian. Kamilah syamilah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan juga datang dari sebagian sahabat yang lain. Dan dihasankan oleh para ulama. Oleh sebagian ulama kita. Mereka menjelaskan. Mereka mengatakan di antara sebagian lafadznya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, telah wafat. Dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan dengan kedua sayapnya di udara, melainkan beliau telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Juga hadis yang saya sebutkan di atas. Sabda Rasulullah SAW, "Laqad taraktukum 'alal bayda, lailuha kana hariha sawa, la yazihu 'anha ba'di ila halik." Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih, bersih, malamnya kayak siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya, melainkan dia akan binasa. Maka dakwah salafiyah dakwahnya syamilah. Semua disampaikan, namun fokusnya pada dakwah tauhid wal aqidah was sunnah. Semua disampaikan. Namanya syumuliyatud dakwah. Barakallahu fikum. Ketika Anda mendapati sebagian pihak yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, ternyata fokus dakwahnya itu hanya pada satu juz'un, satu bagian dari bagian-bagian Islam saja, maka bukan dakwah salafiyah. Sebagian mereka dalam dakwanya fokus terkait dengan babul jihad. Dakwanya jihad. Selalu menyuarakan slogan Ish hamida au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Kita harus suarakan jihad. Hanya ini dengan tambah yang lain. Tauhidnya mana? Ini merusak. Ini semuanya merusak perjuangan. Bagaimana masalah akidahnya? Ini semuanya
dikesampingkan sama dia. Bagaimana yang lainnya? Jihad yang paling utama. Itu bukan dakwah salafiyah. Itu namanya dakwah jihadiyah. Loh, berarti dakwah salafiyah menggari jihad? Enggak. Siapa bilang? Di buku fikihnya ulama banyak pembahasan masalah fikih jihad. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang paling utama, yang paling besar, yang membedakan antara dakwah salafiyah yang memahami jihad dengan mereka ialah jihad dalam pandangan Islam itu bersama dengan penguasa muslim. Dengan bendera penguasa muslim. Dengan seizin penguasa yang muslim. Bersama dengan penguasa. Nggak ada jihad swasta. Nggak ada jihad perkelompok. Harus dengan penguasa yang ada. Ini yang pertama. Yang terpenting adalah fokus dakwahnya. Fokus dakwahnya. Ketika Anda hanya memfokuskan dakwah Islam itu hanya pada jihad dan jihad saja, ini yang keliru. Ini yang menyalahi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Menyalahi satu prinsip dakwah yang pertama yang seharusnya memulai dengan tauhid, sunnah, akidah, dan yang kedua, dakwah Anda dakwah parsial, bukan dakwah syamilah yang menyeluruh. Dipahami? Jangan saya salah paham. Itu bukan dakwah salafiyah. Sebagian yang lainnya lagi mengaku mungkin sebagai dakwah salafiyah, ternyata pada fokus dakwahnya hanya fokus untuk bab masalah khilafah. Daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Saatnya khilafah memimpin dunia. Dan demikian slogan-slogan yang ada pada mereka. Tauhidnya bagaimana? Jangan tauhid dulu. Nanti kalau tauhid dulu nanti akan umat ini akan terkotak-kotak. Kita perlu menghimpun sebuah kekuatan besar untuk khilafah, untuk daulah Islamiyah. Sekali lagi tegas kita mengatakan ini bukan dakwah salafiyah. Ini bukan dakwah salafiyah. Dari prinsip awal dakwahnya sudah keliru. Dakwah para anbiya wal mursalin bukan dakwah khilafah. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan dakwah khilafah, tapi dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah. Nabi kita dulu sallallahu alaihi wasallam ditawari langsung oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Kamu kepingin jadi raja atau kepingin jadi hamba yang saleh? Tawari langsung. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama kita ya, Pak. Suruh milihin. Karena nabi-nabi sebelum juga ada yang sebagai raja. Ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, raja mereka. Tapi seorang nabi diminta untuk menjadi seorang malik rasul sekaligus malik raja ataukah abdan rasulah, hamba Allah dan sebagai seorang rasul. Dikatakan tawadhu ya Muhammad, tawadhu ya Muhammad. Allah tawadhu ya Muhammad. Saya memilih sebagai abdan rasulah, sebagai hamba Allah dan sebagai rasulnya Allah Azza wa Jalla. Kalau dakwah mereka dakwah khilafah dari mulai awal sudah Allah kasih beliau yang namanya kerajaan dunia ini. La. Dan dari awal sampai akhir memang dakwah mereka bukan dakwah khilafah. Dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah sunnah dari mulai arus bawah. Perbaikan akidah umat, tauhid umat, barakallahu fikum. Dan yang kedua, dakwah Anda parsial. Parsial, hanya fokus pada khilafah. Dakwah salafiyah itu syamilah. Tidak hanya itu. Itu pun enggak dimasukkan dalam bagian dakwah salafiyah. Khilafah itu sesungguhnya sama dakwah saja ya, Pak. Buah dari sebuah dakwah yang benar. Gitu aja ya, Pak. Dikasih alhamdulillah enggak juga enggak ada masalah gitu ya, Pak. Sebuah dakwah yang dilancarkan dengan benar. Allah kasih buahnya, faedahnya bagi mereka semua. Dikasih yang namanya khilafah. Alhamdulillah. Dengan sendirinya akan muncul. Enggak juga, enggak ada masalah. Dikatakan bukan tujuan sebuah dakwah. Tujuan dakwah salafiyah itu ialah mengentaskan umat manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kufur menuju iman,
dari bid'ah menuju sunnah, dari kemaksiatan menuju ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi di muka bumi ini. Bukan khilafah, bukan daulah. Apalagi sudah ada daulah di negara kita ini. Lain NKRI namanya apa ini? Negara antum ini negara yang berdaulat, yang bermartabat, negara yang sah. Barakallahu fikum. Al-muhim itu bukan sebagai dakwah salafiyah. Jangan salah alamat. Itu bukan dakwah salafiyah. Sebagian yang lainnya lagi. Mohon maaf ya, jadi agak sebagian ya, Pak. Supaya nanti enak ngomongnya. Di penghujung pembahasan. Sebagian yang lainnya lagi, barakallahu fikum. Dakwahnya fokus pada yang namanya politik. Mohon maaf. Siasah. Politik. Kumpulkan massa. Demikian seterusnya. Terus begitu. Mohon maaf. Ini pun juga termasuk bukan termasuk dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah dari mulai awalnya bukan dakwah politik. Tidak mengejar yang namanya kursi. Tidak mengejar yang namanya kedudukan dan jabatan. Sedikit pun. Dakwah sunnah, dakwah akidah, dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga yang fokus dakwahnya hanya pembahasan siasah dan siasah. Itu bukan dakwah salafiyah. Yang lainnya lagi. Fokus dakwahnya hanya pembahasan sholat. Ya ada dalam Islam sholat ya ikhwan. Tapi dia memfokuskan dalam pembahasan sholat. Jamaah. Bagus jamaah itu. Tidak salah. Tetapi ketika Anda fokuskan dakwah Anda hanya dalam pembahasan sholat. Dan fokusnya hanya dalam pembahasan sholat dengan tambah yang lainnya. Apalagi nggak mementingkan perkara tauhid, perkara akidah, perkara bimbingan sunnah. Ini yang dinyatakan menyalahi prinsip dakwah salafiyah. Dia bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu syamilah, menyeluruh, bukan juz'iyah, parsial. Yang lainnya lagi fokus akhlak, adab. Tidak ada lagi yang lain. Juga bukan dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah itu syamilah, namanya syumuliyatud dakwah. Semuanya itu disampaikan, semuanya fokus, dan yang paling fokus lagi ialah tauhid, akidah, dan sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga adalah di antara mumayyizat hadhihi da'wah ialah al-wasatiyah. Pertengahan di atas kebenaran, tidak melampaui batas, tidak kurang dari batasannya. Ingat, wasatiyah alal haq. Sikap pertengahan di atas kebenaran, di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam semua bab-bab agama, bahkan dalam semua bab-bab dunia. Tengah-tengah, tidak melampaui batas ekstrim yang hulu. Tidak pula kurang dari batasannya ekstrim yang jafa. Barakallahu fikum. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW dan yang beliau dakwahkan dengan dakwah nabawiyah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Islam itu memiliki hudud, batas-batas syariat. Sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam semua bab. Ada batas-batasnya. Akidah, ada batas-batas akidah. Ibadah, ada batas-batas ibadah. Dakwah, batas-batas dakwah. Akhlak wal adab, ada batas-batasnya. Muamalah, ada batas-batasnya. Perkara dunia juga demikian, ada batas-batasnya. Yang diwajibkan atas kita semua kaum muslimin dan terkait dengan dakwah salafiyah ialah wasatiyah tadi. Dia pertengahan pada batas-batas yang benar di atas al-haq.
dalam semua bab agama. Yang melampaui batas tadi namanya ghulu. Itu namanya ekstremisme ghulu. Ini penyimpangan, bukan dakwah salafiyah. Yang kurang dari batasannya tadi, ini ekstremisme jafa. Kurang dari batasannya. Ya sama-sama ghulu, karena yang namanya al-ghulu itu imma melampaui batasnya ifrat atau kurang dari batasannya tafrid. Kedua belah pihak, ini tarafan, dua sisi yang berlawanan. Itu semua adalah ekstremisme yang dikecam dalam Islam. Menyalahi wasatiyatul Islam. Sikap pertengahan Islam yang benar. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami menjadikan kalian, wahai kaum muslimin, ummatan wasata, umat yang pertengahan. Disebutkan dalam hadis yang sahih terkait dengan tafsir ayat ini, ay adlan khiyara. Umat yang adil, umat yang terbaik. Barakallahu fikum. Sehingga namanya wasat, pertengahan, itu yang adil dan yang terbaik. Tidak melampaui batas, tidak kurang dari batasannya. Barakallahu fikum. Sehingga bukan tasyaddud, bukan tasahul, bukan ghulu, bukan jafa. Tasyaddud ini ekstrim yang keras. Tasahul ekstrim yang lembek. Ghulu juga sama, ekstrim melampaui batasannya. Jafa ekstrim yang kurang dari batasannya. Semuanya itu namanya ekstremisme. Dan ini yang dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Inna Nasa'i wa Ibnu Majah dan dia Hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din." Hati-hati kalian dari sikap ghulu, ekstremisme dalam beragama. Sebab yang membinasakan umat-umat sebelum kalian ialah ekstremisme dalam beragama. Dakwah salafiyah bukan dakwah ekstrim. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang mutasyaddid, yang tasyaddud, bukan pula tasahul, bukan ghulu, bukan jafa. Tapi dakwah salafiyah dakwah wasat, dakwah yang adil, dakwah yang terbaik. Selalu di atas kebenaran dalam semua bab-babnya. Barakallahu fikum. Wasatiyah. Barakallahu fikum. Sebagai contoh saja. Barakallahu fikum. Sebagai contoh ya, saya bikin contoh dalam pembahasan, misalkan dalam bab menyikapi sosok penguasa. Dalam menyikapi sosok penguasa, Allah takdirkan penguasa ini bukan penguasa yang saleh, bukan penguasa yang bertakwa kepadanya. Muslim, namun padanya banyak ketimpangan-ketimpangan, kekurangan-kekurangan, mungkin kezaliman-kezaliman, mungkin kefasikan-kefasikan. Barakallahu fikum. Di sini ada dua pihak yang menyimpang dari bimbingan Islam yang benar. Ada yang wasat, yang pertengahan, yang alal haq, yang benar dalam menyikapinya sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pihak ketika mendapati penguasanya zalim atau penguasanya fasik atau penguasanya banyak sekali kekurangan-kekurangan padanya, mereka kemudian meyakini penguasa ini kafir, mengkafirkan penguasanya yang dikatakan fasik, mengkafirkan penguasanya yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir, dikatakan sebagai tauhid. Karena kafir,
maka memunculkan yang namanya gerakan-gerakan perlawanan kepada mereka. Reaksioner, aksi. Sebagian mereka masuk dalam ranah jihad dan memaknakan jihad perang melawan penguasa. Ini namanya mutasyaddid, ekstrim yang melampaui batas. Ghulu. Barakallahu fikum. Dikecam dalam Islam. Satu, terkait dengan takfir, mengkafirkan muslim dengan tambah hujjah, dengan tambah hak, dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma. Rawahu Muslim an Abi Hurairah dan juga an Ibnu Umar. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka akan kembali pada salah satunya. Ini kecaman yang sangat keras. Sisi yang kedua ialah melakukan gerakan-gerakan aksi melawan pemerintah dengan mengatasnamakan jihad, padahal bukan jihad tapi irhab, gerakan terorisme. Ini dikecam dalam Islam, termasuk khuruj dan al-hukam, gerakan pemberontakan penguasa. Ini menyimpang, bukan dakwah salafiyah. Ada pihak yang lainnya lagi yang membenarkan semua yang ada pada penguasa. Entah itu perkara yang mungkar, atau kezaliman, atau kefasikan, atau tindakan-tindakannya menyalahi syariat, semua dibenarkan sama mereka. Dengan tanpa ada upaya untuk menyalahkan atau memperbaiki. Barakallahu fikum. Ada tasahul, ekstrim dalam bersikap yang lembek. Melembekkan perkara yang mestinya tegas padanya. Ini kalau dari kalangan dalam sejarah Islam terkait dengan kelompok-kelompok Islam, yang pertama namanya Khawarij, yang kedua namanya Murji'ah. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah, ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, menyatakan penguasanya muslim, tidak boleh kamu kafirkan. Ini akidah penting. Penguasanya muslim, tidak boleh kamu kafirkan. Penguasanya muslim, tidak ada di situ jihad. Tidak ada jihad melawan penguasa dalam Islam. Jihad bukan melawan penguasa. Yang namanya kemungkaran mungkar, yang namanya haram-haram, kezaliman zalim, kefasikan fasik, tindakan yang dikecam dalam Islam. Ahlussunnah menyikapinya pertama dengan sabar. Jangan memberontak. Disikapi lagi dengan mendoakan kebaikan untuk sang penguasa supaya diberi taufik, diberi hidayah, diberi keinsafan oleh Allah Azza wa Jalla, dibantu terkait dengan pemerintahannya, tidak mencaci makinya, tidak menghujatnya, apalagi mengkafirkannya. Langkah yang berikutnya ialah menasihati penguasa dengan etika dan norma-norma Islam. Yang pertama, sembunyi-sembunyi langsung. Ketemu langsung bagi yang punya kemampuan, yang punya akses, langsung datang kepada penguasa. Ini hukumnya fardu kifayah. Sembunyi-sembunyi, 4 mata dengan beliau. Yang kedua dengan lesan saja, bukan dengan aksi. Hati mengingkari, lesan menasihati, aksi tidak ada. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, sudah menyampaikan, sudah menunaikan kewajiban dia. Dan hukumnya adalah fardu kifayah, nggak punya target. Itu Ahlussunnah. La hadza wa la hadza. Itu namanya wasatiyah alal haq. Sikap pertengahan di atas kebenaran. Itu dakwah salafiyah. Dan dalam semua aspek agama, akidah, tauhid, ibadah, dakwah, akhlak, adab, muamalah, urusan agama, urusan dunia bahkan. Dakwah salafiyah selalu wasatiyah, pertengahan alal haq, di atas kebenaran. Tidak melampaui batas ekstremisme ghulu. Tidak kurang dari batasnya ekstremisme jaza. Bukan mutasyaddid, bukan mutasahil, tapi mu'tadil alal haq, adil di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Nah, atau bukan contoh yang lain. Contoh yang ini, contoh yang ini, contoh yang ini. Bisa kita sebutkan dengan rinci. Yang hak, yang ini menyimpang, yang ini menyimpang. Yang menyimpang itu bukan dakwah salafiyah. Yang alal haq itulah dakwah salafiyah.
Bukan dia mengatakan, kalau begitu paling benar dong. Iya. Yang benar, yang lain salah. Kok mengklaim? Lah iya. Yang mengatakan demikian Allah dan Rasulnya kok, bukan kita kok. Itu prinsip dakwahnya, bukan orang yang menjalankan dakwahnya. Kalau orang yang berdakwah itu manusia biasa, kayak ini manusia biasa. Ini nggak maksum, ada salahnya. Salah harus taubat. Bagaimana yang lainnya. Tapi prinsip dakwah salafiyah itu maksum dari Allah Azza wa Jal, dan disampaikan oleh para anbiya wal mursalin, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh salafun salih, oleh para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan terus sampai ila yaumuddin oleh kaum muslimin yang senantiasa menapaki jalan langkah mereka dengan benar. Barakallahu fikum. Wasatiyah. Dipahami insyaallah ya? Wasatiyah. Sehingga tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dakwah salafiyah bukan dakwah ekstremisme. Dakwah salafiyah bukan dakwah radikalisme. Dakwah salafiyah bukan dakwah terorisme. Itu semuanya dikecam dalam dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Wasatiyah fi dakwah. Yang berapa ini? Oh, yang keempat. Tulisan. Barakallahu fikum. Yang keempat. Yang keempat ialah as-sabat war-rusukh. Di antara keistimewaan dakwah salafiyah ialah as-sabat war-rusukh. Kokoh. Ya, kokoh, tegar. Tidak goyah. Barakallahu fikum. Dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Prinsip-prinsip dakwahnya. Tetap kokoh, tetap tegar, tetap itu. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak berubah dengan perubahan kondisi politik. Tidak berubah dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Tidak berubah karena perubahan kondisi ekonomi. Tidak. Tetapi dakwahnya sabitah rasikhah. Prinsip dakwah Nabi kita Muhammad SAW semenjak dahulu. Itulah yang dijalankan oleh salafun salih, para sahabat, tabi'in atba'u tabi'in di era mereka. Itu pula yang ada pada dakwah salafiyah dari masa ke masa, generasi demi generasi sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti. Prinsip dakwah salafiyah tunggal, itu tidak bakal berubah. Tidak berubah dengan perubahan zaman. Tidak berubah dengan perubahan kondisi apapun. Kenapa? Dikarenakan prinsip dakwah salafiyah itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Wahyu ilahi. Allah yang menggariskan, para anbiya wal mursalin yang menjalankan, Nabi kita Muhammad SAW yang menjalankan, lalu salafun salih, lalu para ulama kita sampai yaumuddin yang menjalankannya sesuai dengan bimbingan yang sama. Dan kita meyakini sebagai umat Islam, bimbingan sunnah Rasulullah SAW, bimbingan yang relevan dalam semua zaman, semua kondisi. Tidak akan pernah basi dimakan waktu. Tidak akan pernah basi dengan beda tempat. Tidak akan pernah basi dengan lain generasi. Bagus, layak, relevan untuk semua generasi, untuk semua kondisi, untuk semua zaman. Membawa kemaslahatan agama mereka, duniawiyah mereka, ukhrawiyah mereka. Memberikan bimbingan yang terbaik untuk mereka semua. Allah menegaskan dalam Al-Quranul Karim tentang Al-Quranul Karim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di Al-Isra ayat yang 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam,
Al-aqwam, al-aswab, perkara yang benar, enggak ada yang salah. Al-a'dal, perkara yang adil, enggak ada yang zalim. Al-aslah, perkara yang bermaslahat, tidak ada yang sia-sia padanya, tidak ada yang membahayakan padanya. Ini dari mulai zaman dahulu kala Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti, kita baca ayat ini dan kita yakini kebenarannya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan secara wakil, secara real, kondisi yang nyata memang demikian. Prinsip dakwah salafiyah tidak akan pernah berubah. Selalu relevan dalam semua kondisi, semua keadaan. Dan satu, walaupun yang menjalankannya itu lain bangsa, lain negara, lain suku, lain kabilah, lain tempat, lain generasi. Dari mulai zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai zaman sekarang ini, sudah berapa generasi itu, sudah berapa abad itu, dan umat Islam tersebar di seluruh dunia. Dari mulai ujung dunia sana sampai ujung dunia sana, timur, barat, utara, selatan, dari mulai era Rasul sampai sekarang ini, satu prinsip dakwahnya, tidak pernah berubah. Thabitah rasikhah. Dan itu merupakan bukti yang sangat kuat, yang sangat meyakinkan prinsip dakwah ini dari Allah Azza wa Jalla. Antum melihat dakwah salafi yang hak ya, jangan yang palsu-palsu itu. Yang hak kamu teliti dari mulai zamannya Rasul sampai zaman sekarang sama. Yang mendakwakan dakwah salafiyah di ujung dunia sana, mungkin di kutub utara sana mungkin, kalau ada, wallahu alam, atau di kutub selatan sana, atau dunia barat, dunia timur sana. Antum cek, semuanya sama. Prinsipnya semuanya sama, tidak ada yang berubah. Mau di Indonesia, mau luar Indonesia, semuanya sama, enggak ada yang berbeda. Barakallahu fikum. Itu dakwah salafiyah. Dikarenakan dakwah salafiyah itu dakwahnya para anbiya wal mursalin. Dakwah salafiyah, dakwah nabawiyah, dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Dari Allah Azza wa Jalla, sebagai wahyu Allah Azza wa Jalla, dan dijalankan oleh para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Ada. Bukan dakwah yang kemudian bisa diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu. Tahu lah. Tidak bisa. Hak, yo hak ila yaumil qiyamah. Tidak bisa dibikin menjadi batil walaupun dunia dan seisinya sebagai maharnya. Batil yo batil ila yaumil qiyamah. Tidak bisa dibikin menjadi benar walaupun dikasih mahar 10 kali lipat dunia dan seisinya ini. Dakwah salafiyah. Difahami insyaallah ya? Ini namanya prinsip ya kan? Itu mereka. Tidak berubah dengan kondisi politik. Ya itu. Ini prinsipnya. Ada kalanya Allah kasih kelapangan, ada kalanya Allah kasih ujian. Mereka semuanya yang tetap istiqomah di atas prinsip dakwah ini akan tegar, akan tabah, akan istiqomah di atasnya. Walaupun harus berjuang, harus berkorban, mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan harta bendanya bahkan. Tegar di atas prinsip ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada dakwah salafiyah. Mohon maaf ya, ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Kalau pelaku dakwanya, sang dai-nya itu manusia biasa, dia nggak masuk, pasti salah, pasti ada dosanya. Barakallahu fikum. Tapi prinsip dakwah ini maksum, sehingga tidak mungkin dirubah-rubah, nggak mungkin diamandemen, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Sekarang ini zaman milenial, dakwah salafiyah disesuaikan dengan era milenial. Jadi dakwahnya pun dengan gaya milenial. Oh mohon maaf, itu bukan dakwah salafiyah, bukan dakwah salafiyah. Ya kondisinya nggak memungkinkan kalau antum mengatakan ini perkara yang batil. Ya jangan mengatakan batil lah. Ya ada haknya gitu loh. Nah, tidak bisa. Tidak bisa.
Ini sudah paten, sudah baku, sabit, rasikh dari zaman Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang kokoh dan tegar di atas prinsip dakwah ini, dialah yang dikatakan sebagai dai yang hak, dai sunnah. Dialah yang menyampaikan dakwah salafiyah dan dia benar barakallahu fikum. Namun yang goyah, yang enggak tabah, yang enggak kuat, kemudian dia terpelanting dari prinsip dakwah yang ada ini, menyesuaikan dengan kondisi entah politiknya atau ekonominya atau sosial kemasyarakatannya atau yang lain-lainnya, itu adalah oknum. Mohon maaf, itu adalah oknum. Yang menyimpang oknumnya, dakwahnya tetap sebagaimana semula. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Oh, satu lagi. Disuruh berhenti ya, ikhwan. Enggak apa-apa ya? Enggak apa ya? Sudah, gimana lagi? Suruh berhenti. Nah, ini sebagian kecil. Sebagian kecil prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang penting untuk kita pahami. Nah, ini insyaallah pada asar akan kita mulai barakallahu fikum menyebutan menepis tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafiyah. Insyaallah akan lebih mudah antum jawab. Nah, dikarenakan sudah dikasih buku pintarnya. Barakallahu fikum. Nah, apa buku pintarnya ya, kawan? Mengetahui hakikat dakwah salafiyah dan yang kedua usul prinsip dakwah salafiyahnya. Paham ya? Yang ini babnya penjelasan bukan klaim. Nih antum menyelisih ini antum bukan dakwah salafiyah. Paham ya? Ini bukan klaim tapi pemaparan. Maka siapa saja yang berdakwah maka prinsip dakwahnya harus seperti ini. Yang seperti ini dakwah salafiyah. Yang enggak seperti ini bukan dakwah salafiyah. Paham ya? Entah Anda atau siapapun orangnya, ini prinsipnya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Sebentar diskor terlebih dahulu. Ketemu lagi insyaallah pada asar. Tadi sekarang masih mukadimah ya? Ya, akhir masih mukadimah ikhwan. Nanti intinya pada asar nanti menepis tuduhan-tuduhan terhadap dakwah salafiyah yang lagi marak di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah tabaraka wa ta'ala.